Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Jadi kalau saya tanya, apa kabar? Boleh dijawab, aku luar biasa, kamu luar biasa, tunjuk temannya. Kita semua luar biasa. Bisa? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Boleh ya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Saya sangat senang sekali di dalam ibadah ini berjalan dengan baik. Pemusik sangat bagus juga untuk melayankan ibadah ini. Dan Naposo juga tadi ada semacam inovasi ya, yang luar biasa menurut saya. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk pemusik dan Naposo. Tapi setelah saya perhatikan, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu memperhatikannya. Multimedia kita juga sepertinya mengalami peningkatan yang sangat drastis sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk multimedia ya. Apakah Bapak Ibu memperhatikan tadi videonya berganti-ganti? Perhatikan ya. Sebelumnya sepertinya tidak seperti itu. Ya mungkin hanya ini yang kurang terang, tapi itu urusan Parartaon mungkin nanti akan bisa dibicarakan. Tetapi kita sudah melihat ada kamera di sini, tadi siang ada juga kamera di situ. Tapi sekarang tinggal satu, saya tidak tahu kemana. Tapi itu saya pikir peningkatan pelayanan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya.
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, diikat dengan satu tema, Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Kemarin saya berjumpa dengan seorang teman, sebenarnya baru saya kenal di tempat saya olahraga. Kami kemudian saling mengobrol dan saya tanya kerja di bidang apa. Dia kemudian menjawab, saya kerja di bidang IT katanya. Yang kerjanya tidak tentu. Kadang saya kerja jam 9, pulangnya jam 2. Dan itu berlangsung selama Senin sampai Sabtu katanya. Dan kami ngobrol-ngobrol, ternyata dia adalah jemaat HKBP Jatinegara. Karena pendeta HKBP Jatinegara ini saya kenal, oh berarti kenal ya sama pendeta Tulus Opusunggu? Saya tanya, aduh Amang saya kurang kenal katanya. Lah kok bisa? Iya soalnya saya jarang gereja. Kenapa bisa begitu? Terus ibadahnya gimana? Ya kadang-kadang saya gereja online katanya. Saya ikut sih tapi jarang gereja. Kalau mama saya sih pergi ibadah pagi karena mereka ikut pengumuman KOR katanya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya itu semacam kompensasi Amang. Semacam reward untuk tubuh saya karena dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya bisa kerja jam 9 sampai jam 2 pagi. Jadi hari Minggu itu saya pakai untuk tidur, saya pakai untuk bermalas-malasan, saya pakai untuk nge-charge lah atau apalah istilahnya. Tapi waktu sendiri dia perlukan untuk itu katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemudian teringat dengan seorang jemaat yang punya usaha. Saya tidak harus sebutkan usahanya apa. Tetapi usahanya ini setiap hari selalu buka, apalagi hari Minggu. Seperti itu. Setiap hari dia buka, ya mungkin motivasinya apa saya kurang tahu, tetapi kalau sepertinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mungkin. Seperti itu, sehingga dia buka itu usahanya setiap hari. Dan ternyata, Amang pendeta, air was tadui katanya. Bah, ido alay ngaliling dang marminggu. Seperti itu. Nah, ada dua yang kita lihat tadi. Yang pertama, dia bekerja dari Senin sampai Sabtu, dan membuat hari Minggu sebagai reward untuk dirinya, untuk istirahat dan bahkan tidak bekerja, tidak pergi ke gereja. Yang kedua, dia memakai setiap hari itu untuk mencari keuntungan, mengumpulkan harta, dan kemudian ternyata dia tidak pernah lagi gereja. Ada kalimat yang saya ingat seperti ini. Kita boleh meninggalkan banyak hal, tetapi jangan iman. Kita boleh melupakan banyak hal, tetapi jangan Tuhan. Sekali lagi, kita boleh meninggalkan banyak hal, tetapi jangan iman. Kita boleh melupakan banyak hal, tetapi jangan Tuhan. Sehingga ini adalah kalimat yang harus kita ingat dan hidupi, kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca khotbah ini, sesungguhnya ini adalah khotbah yang pasti dari kecil kita sudah sangat hafal,
dengan ceritanya, tetapi kita mau melihat kembali sesungguhnya apa yang mau dibicarakan di sana. Di dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang mengikut Kristus. Kemana Kristus pergi mengajar, berkhotbah, mereka berbondong-bondong ikut untuk mendengarkannya. Tanpa peduli apakah mereka punya persiapan, apakah mereka punya bekal, apakah mereka memiliki baju yang cukup seperti itu. Tetapi itu tidak mereka pikirkan. Karena apa? Mereka ingin mendengarkan Kristus. Mereka ingin mau mengikut Kristus. Mereka sangat kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus. Yang mereka tidak pernah dengarkan pada zaman itu. Tetapi itu adalah motivasi, satu motivasi saja. Ada berbagai macam motivasi. Kalau di dalam ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Jadi ada motivasi yang kedua. Ternyata orang yang berbondong-bondong itu tidak hanya benar-benar ingin mengikut Kristus, tetapi juga karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus telah melakukannya sebelumnya. Wah, ini orang hebat ini. Luar biasa, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Seperti itu. Makanya mereka mulai mengikut Kristus. Tetapi ada juga yang mengikut Kristus karena mungkin kalau istilah bahasa sekarang FOMO, ya. Mereka ya takut ketinggalan apa yang sedang trending gitu. Yesus saat itu sedang trending, Yesus saat itu sedang terkenal, orang banyak mengikutinya. Karena orang banyak mengikutinya, ya udah daripada saya ketinggalan informasi, saya ikut aja. Itu ada motivasi yang demikian. Tapi ada juga motivasi yang lain, yang mulai resah bahwasannya kedudukan mereka mulai terancam, sehingga mereka mengikuti Yesus Kristus supaya bila mana ada terjadi celah, kesalahan, mereka mampu menangkap Kristus. Saudara-saudara, tetapi apapun itu, yang kita lihat ada banyak berbondong-bondong orang dikatakan mengikut Kristus, terlepas apapun yang menjadi motivasinya. Sekarang pertanyaannya, di bagian motivasi yang manakah kita ketika mengikut Kristus? Apakah kita mengikut Kristus dengan benar-benar ingin mengenal dan mengikut Dia? Atau apakah kita mengikut Kristus hanya menanti mujizat-mujizat yang ingin kita terima dalam kehidupan kita? Atau mengikut Kristus hanya untuk sekedar ikut saja karena keluarga kita Kristen, karena tetangga-tetangga kita Kristen, karena teman-teman kita Kristen sehingga kita malu kalau misalkan kita tidak Kristen? Atau bahkan kita mengikut Kristus adalah benar-benar bukan untuk mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pasti akan memilih bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang benar untuk mengikut Kristus. Bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya sekedar untuk menerima mujizat-mujizat, tetapi mau mendengar dan mengikut Kristus. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar mau mengikut Kristus, di dalam Yesus semuanya terpenuhi. Sekali lagi, ketika kita benar-benar mau memberi hati, memberi hidup, memberi pikiran, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam Kristus semua tercukupi. Itu pasti. Kenapa demikian? Di dalam teks ini kita bisa melihat, kalau kita baca di dalam ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara-saudara, sesungguhnya itu bukanlah pertanyaan, karena sesungguhnya
Yesus tahu bahwa dia mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi itu ditanyakan kepada Filipus untuk melihat sudah seberapa jauhkah murid saya ini mengenal saya. Sudah seberapa dalamkah pengenalannya terhadap saya yang sudah beberapa tahun kita bersama. Apakah dia benar-benar melihat saya sebagai Tuhan yang mampu menyelamatkan semua orang atau tidak? Dan ternyata apa yang menjadi jawaban Filipus? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar itu kalau dirupiahkan untuk sekarang itu 10 juta. Jadi ternyata menurut Filipus yang menjadi seorang bendahara di murid-murid Yesus Kristus, ternyata itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kalau 5.000, dikatakan di situ 5.000 itu bukan hanya yang terhitung 5.000 itu siapa aja? Katanya cuma laki-laki aja kan? Belum ikut perempuan, belum ikut anak-anak. Dan itu tidak cukup. Lalu kemudian Yesus disahut oleh murid yang kedua yang bernama Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini? Itu untuk orang sebanyak ini. Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat di sana? Ternyata mereka belum mengenal Kristus dengan benar. Mereka belum memiliki pengenalan yang dalam tentang Kristus. Mereka tidak tahu bahwasannya siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Tapi ada yang menarik. Di dalam ayat 5, ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara, ternyata mengikut Kristus juga bukan berarti tidak akan pernah dicobai. Justru dicobai. Itu pasti. Ternyata mengikut Kristus itu tidak akan pernah berhenti menghadapi pencobaan. 2 minggu lalu kalau tidak salah saya mengatakan bahwasannya iblis tidak akan pernah berhenti mencobaimu sampai engkau berhenti berdoa. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk mencobaimu sampai engkau berkata, saya tidak percaya lagi samamu Tuhan. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk memberikan tantangan penderitaan hidup sampai engkau tidak datang pergi ke gereja lagi atau berdoa lagi. Kalau sudah berhenti berdoa, sudah berhenti percaya, sudah berhenti untuk mengikut Kristus, ya dia baru akan berhenti. Kenapa? Ya dikatakan, saya katakan waktu itu, yang ngapain lagi dia datang? Sapar sahutawat doi ba. Dong asahutata namanya noaing. Dapola lawe hita tu sih. Ay dong atubut doi. Seperti itu ya. Nah asing mata lului ayang gue bana. Asa marga hita dohoti. Jadi nah asing mah. Jadi kalau mau berhenti dicobai oleh iblis, ya berhentilah untuk berdoa. Tapi ketika berhenti berdoa, maka kita juga akan berhenti untuk selamat. Saudara-saudara, di dalam teks ini dikatakan bagaimana sesungguhnya Yesus ingin melihat iman mereka. Murid-murid Kristus ternyata pesimis. Mereka tidak tahu, mereka lebih terpaku kepada persoalan dan lupa bahwasanya Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Filipus dan Andreas berkata, 200 dinar itu gak akan cukup Tuhan. Andreas berkata 5 roti dan 2 ikan ada di sini. Tetapi apakah ini cukup untuk mereka ini semua? Saudara-saudara, ternyata di dalam Tuhan semuanya tercukupi. Di dalam Tuhan semuanya tersedia. Di dalam Tuhan semuanya ada. Sehingga jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebelum kita meminta, sebelum kita memikirkan, Tuhan juga sudah melihat itu.
terlebih dahulu. Tuhan juga sudah memikirkan itu terlebih dahulu. Itu yang dikatakan sesungguhnya hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah mujizat yang di luar daripada pikiran kita. Kejadian yang supranatural. Supra artinya di atas, natural artinya alami, di atas alami. Di atas logika terjadilah. Bagaimana mungkin 5 tambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Ya kan? Atau 5 tambah 2 dikurang 5.000 sama dengan positif 12. Secara hitung-hitungan matematika itu enggak akan bisa. Tetapi Tuhan mampu melakukannya. Lihat bagaimana mujizat itu terjadi di dalam keadaan situasi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti akan mengatakan itu tidak akan mungkin. Kalau misalkan mungkin, siapa di sini yang baru marpesta menikah? Ada di sini yang baru marpesta menikah? Coba dulu angkat tangan. Bah, nama pesta nasu mengaku doh. Siapa di sini? Masa nggak ada yang baru menikah di sini? Atau 1 tahun, 2 tahun sebelum? 8 tahun lalu ya? Oke, 8 tahun lalu. Kira-kira untuk mempersiapkan pesta itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? 1 tahun minimal ya. Kenapa 1 tahun? Karena gedung harus dipesan 1 tahun sebelum. Ya, bukan hanya itu, kebutuhannya juga, biayanya juga harus dikumpulkan sedikit demi sedikit, dan itu membutuhkan waktu. Kecuali kalau misalkan kita adalah orang kaya, kita punya banyak duit, punya banyak harta, semuanya bisa dengan cepat. Tapi saya pikir banyak orang yang mempersiapkan pesta itu, yang mungkin pestanya mereka orang Amang Inang ini, jumlah yang hadir kira-kira berapa? Ada 2.000? Enggak ada ya, paling 1.000 lah. Minimal biasanya pesta orang Batak itu 1.000 ke 1.500 seperti itu ya. Tapi ini 5.000 dan belum ikut perempuan dan laki-laki. Bapak Ibu, seharusnya berapa lama untuk mempersiapkan itu? Saya pikir pasti mungkin berbulan-bulan harus dipersiapkan dengan baik dan dengan matang. Tetapi lihat bagaimana Tuhan dapat menyelesaikannya. Terjadi mujizat ketika murid-muridnya melihat itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat? Bila kita berada dalam wilayah ketidakmungkinan, bila kita berada dalam posisi sesuatu yang kita rasa tidak ada lagi jalan, maka tunggu mujizat. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Sehingga jangan terpaku, sehingga jangan kemudian putus asa, sehingga kemudian jangan hanya melihat masalah itu, lupa kemudian melihat Tuhan. Ini yang terjadi dalam teks kita. Murid-muridnya berada di dalam wilayah ketidakmungkinan, dan di dalam wilayah itu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu ibu bapak yang dikasihi Kristus, kita katakan tadi, di dalam Kristus semuanya tercukupi. Sehingga jangan pernah tinggalkan Kristus. Di dalam Kristus semuanya terpenuhi sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga jangan pernah tinggalkan Kristus. Itu yang bisa kita lihat di sini. Tetapi yang luar biasa, itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Di dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana Kristus melihat orang banyak itu dan bertanya, di mana kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Itu adalah inisiatif Yesus Kristus yang melihat kebutuhan daripada orang banyak itu. Orang banyak yang mengikut Kristus sampai tengah malam, sampai sore. Mereka bahkan lupa untuk makan seperti itu. Dan Tuhan lihat. Tuhan pikirkan. Tuhan mau peduli. Tuhan mau mengasihi.
Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Tuhan berkata, layanilah mereka, berilah mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, hari ini kita kemudian bisa melihat bahwasannya di dalam hidup orang Kristen itu adalah hidup yang berjalan oleh iman. Hidup orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang yang hidup berjalan oleh karena percaya kepada Kristus. Sering sekali kita memikirkan cara membuat planning yang baik dan matang, dan kita rasa ini akan berhasil tetapi ternyata gagal. Bukan berarti membuat perencanaan yang baik itu salah, tidak. Tetapi ketika itu sudah dibuat, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam Kristus. Bapak Ibu, tahukah bagaimana cara kerjanya gereja kita ini? Gereja kita ini di awal tahun tidak memiliki dana. Tetapi di awal tahun programnya sudah ada. Dan anggarannya juga sudah ada. Amang, kira-kira anggaran kita berapa untuk tahun ini? Ada di sini audit kita. Anggaran gereja kita ini 1,6 M untuk 1 tahun ini. Itu untuk kebutuhan segala biaya-biaya yang kita butuhkan dalam gereja ini. Tetapi apakah biaya itu sudah ada, Amang? Belum ada. Belum ada. Tapi itu semua sudah dianggarkan semuanya. Sudah dianggarkan semuanya dengan baik. Tapi di akhir biasanya gereja yang benar-benar dengan melayani jemaatnya, gereja yang melayani, melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya, kebutuhan itu dapat terpenuhi. Dan yang luar biasanya, sisa 12 bakul. Artinya ada saldo. 1,6 M kemudian menyisakan saldo sekian. Di awal tahun itu tidak ada. Lalu siapa yang bekerja untuk itu? Apakah pendeta, apakah sintua? Bukan, tetapi Tuhan yang bekerja untuk itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, firman ini menunjukkan bagi kita bahwasannya ketika kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka semuanya akan dicukupkan. Sehingga jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang berikutnya, ternyata Tuhan membuat mujizat yang besar dari hal yang kecil. Mujizat yang besar itu terjadi ketika seorang anak kecil memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu bersama dan diberikan kepada Tuhan, maka itu menjadi mujizat yang besar. Oleh karena itu, kemampuan apa yang kita miliki dari mulai hal yang kecil, maka berikan itu kepada Tuhan. Maka Dia akan buat menjadi besar. Hal-hal atau mungkin pekerjaan dengan gaji kecil, berikan itu kepada Tuhan dan libatkan Tuhan di dalamnya. Sabar, konsisten, dan tahan banting, maka itu akan kemudian dibuat Tuhan untuk menjadi besar. Jabatan yang rendah tetapi bersama Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memberikan jabatan yang lebih lagi. Asalkan kita berikan kepada Tuhan, asalkan kita libatkan Tuhan. Oleh karena itu ada banyak orang yang kemudian malas bekerja, karena dia merasa sudah dari universitas yang luar biasa seperti itu, karena dia merasa dia sudah punya gelar ini dan itu sehingga dia tidak mau memulai dari bawah. Masa saya di situ seperti itu. Saudara-saudara, hal ini dari teks ini kita bisa melihat ternyata dari hal kecil Tuhan membuat mujizat besar. Oleh karena itu, mari kita libatkan Tuhan selalu di dalam hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang berikutnya,
Yang menariknya adalah ada satu tokoh, yaitu anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Di tengah-tengah 5.000 orang yang butuh makan. Jangankan anak kecil, kalau kita yang ada di ruangan ini, tiba-tiba ada terjadi kelaparan, dan yang punya makanan hanya saya mungkin, atau Amang Sintua mungkin, atau kita yang ada di sini, punya 5 roti dan 2 ikan, kira-kira Bapak Ibu mau nggak ngasih? Mau nggak ngasih? Logisnya. Bekal yang kita sudah persiapkan dan hanya untuk kita, dan ternyata tiba-tiba ada banyak orang yang butuh makan dan itu diminta. Kira-kira kita kasih nggak? Hah? Dibagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau dibagi ya. Puji Tuhan, tapi kalau saya mengingat COVID yang waktu itu, ketika dikatakan mau lockdown, semua berebut untuk belanja ke mana itu? Ke Alfamart, beras tiba-tiba tidak ada, bahan makanan tiba-tiba ada semacam apa namanya itu? Apa istilahnya dikatakan waktu itu? Kayak semacam orang-orang berebut, kaget, panik. Karena katanya mungkin saja tidak akan ada bahan makanan, ya kan? Ada enggak yang ikut waktu itu seperti itu? Ada? Ya pasti ada. Saya juga ikut waktu itu. Tapi apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, hari ini kita bisa melihat satu tokoh anak kecil yang mau memberikan apa yang ada di dalam dirinya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita semuanya. Jika kita memiliki kecil dan sederhana apapun itu, maka selalu berikanlah kepada Tuhan. Apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu materi, apakah itu apa yang engkau miliki, selalu berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih lagi kepadamu. Ada banyak orang yang memikirkan, kalau misalkan saya tutup hari ini, hari Minggu, lalu bagaimana? Ini akan berkurang. Bapak Ibu, di dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang bisa mengganti nyawanya? Uang yang dia cari itu? Apakah mampu menyelamatkan dia? Harta yang dia miliki begitu banyak itu, apakah itu mampu menyelamatkan dia? Tidak. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan? Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, topik minggu Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita, ini adalah kalimat yang harus kita ingat selalu. Sesungguhnya bukan hanya kebutuhan jasmani kita, tetapi kebutuhan rohani kita dan kebutuhan akan keselamatan kita sepenuhnya ada di tangan Yesus. Oleh karena itu, kembali lagi, maka selalulah membuat Yesus menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita bernyanyi Kidung Jemaat 457 tadi, ya Tuhan tiap jam. Mungkin kalau kita punya handphone atau mungkin bisa ditampilkan di layar di depan, Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Memang di dalam setiap detik hidup kita benar-benar memerlukan Tuhan.